Hai Anover semua, kembali lagi di channel Anomali. Wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual dan bertemu Dr. Ben lagi. Episode kali ini merupakan episode yang bakal cukup unik karena beliau bersedia untuk yuk podcast lagi yuk. Oke. Dan temanya apa? Gue dan Jesslyn udah dikasih tahu tapi kayak kita semua serba spontan ya. Jess. Semua serba Harapan spontan. kami adalah narasumbernya selain Dr. Ben, ada juga narasumber dari berbagai kubu kanan. So, langsung aja podcast bersama Dr. Ben Desember 2024. Stay tune. Halo, jadi untuk topik kali ini sebenarnya aku nge-request ke teman-teman TA. Kayaknya sudah cukup lama ya kita nggak pernah konten dan pengennya sih ngebawa sebuah topik yang bisa menjadi manfaat juga buat kita semua. Nah, salah satu yang mungkin saat ini lumayan banyak menjadi perbincangan adalah mengenai masalah mental health issue ya. Saya rasa juga teman-teman Tri Anomali udah sering membawakan konten mengenai mental health issue. Namun kali ini pengennya sih ngebuatnya lebih terstruktur dan lebih menyeluruh. Harapannya adalah akan menjadi manfaat buat siapapun yang mendengarkannya. Jadi mungkin sebagai pembukaan ya, saya ingin menyampaikan mengenai mental health issue sebenarnya itu apa sih. Jadi awalnya kenapa saya kepikiran untuk membawa topik ini, karena saya melihat banyak orang yang sebenarnya yang paling pertama mereka tidak tahu apa sih itu mental health issue. Yang kedua, dengan tidak tahu apa itu mental health issue, maka kita jadi buram nih. Kira-kira apa yang sedang kita hadapi dan cara untuk mengatasinya. Karena kan segala solusi itu muncul dari mengetahui sumber masalah itu terlebih dahulu. Nah, maka dalam ini, jadi kita buat disclaimer dulu dan buat kesepakatan dulu. Kita datang dengan gelas kosong ya. Kita datang untuk saling sharing konsep mental health dari segi spiritual. Bukan untuk saling menggurui, namun sama-sama sharing aja. Setuju ya? Setuju. Always. Oke. Jadi mungkin sebagai pembukaan nih, bahwasanya ada beberapa kutipan yang saya harus sampaikan dulu. Jadi mungkin selama ini khalayak masyarakat ramai itu tahu mental health issue itu sekedar tipisnya ya, kayak orang menganggap ODGJ itu kan hanya sepersekian dari mental health issue yang berlangsung di dalam masyarakat ataupun di dalam diri seorang manusia. Kadang-kadang orang merasa mental health issue itu sekedar depresi, sekedar bipolar gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mengutip daripada referensi medis, mental health issue itu ada 13 jenis mental health issue. Yang pertama itu gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, gangguan psikotik, gangguan makan, atau yang selanjutnya gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan stres dan trauma, dan sebagainya. Mungkin saya tidak bahas semuanya, tapi yang ingin mungkin dikulik untuk hari ini kalau bisa, yang pertama adalah depresi dan yang kedua adalah tentang trauma. Karena mungkin itu adalah topik yang agak berbahaya. Karena dan dua itu cuma bagian dari 13 itu kan? Bagian dari 13 itu benar. Yeah, okay. Nah, jadi mungkin dan satu lagi disclaimer, untuk seorang bisa dinyatakan mengalami gangguan mental health disease atau gangguan kesehatan mental, itu saya harap teman-teman harus menggarisbawahi kalian butuh bantuan medis. Harus ada seorang profesional medis yang menyatakan hal tersebut. Karena banyak kriteria-kriteria harus terpenuhi dulu sebelum kita bilang orang ini depresi atau orang ini adalah ODGJ. Jadi jangan gampang ya mengatakan sesuatu kepada seseorang. Itu saya rasa kurang baik. Jadi kalau memang ada yang mengalami sesuatu, saya tetap sarankan untuk ke medis terlebih dahulu. Oke. Itu yang pertama. Jadi yang sangat penting untuk kita tahu dulu apa sih itu mental health. Kemudian yang menjadi penting kenapa sih kita harus membahas mental health, apalagi di era 2024 sekarang ini ya. Kita tahu bahwasanya sekarang bukan zaman perang lagi ya. Bukan era di mana tujuan hidup kita adalah bertahan hidup. Tapi di era kita sudah mulai mengakui, sudah mulai memahami penting sekali kesehatan mental kita. Jadi itu menjadi penting untuk kembali kita bahas. Dan selanjutnya adalah kita juga ingin bisa menghubungkan, karena ini adalah channel spiritual, menghubungkan antara spiritualitas dengan kesehatan mental. Dan itulah
peran dari teman-teman Trianomali di sini untuk menghubungkannya. Nah, tujuan daripada episode kali ini atau tujuan daripada pembincangan kali ini adalah untuk menambah wawasan. Menambah wawasan dari sisi spiritual untuk mendukung kesehatan mental pastinya. Yang kedua adalah untuk menggarisbawahi bahwasanya ekstremitas itu tidak pernah baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara spiritualitas dan keseharian kita dalam hal bekerja sehari-hari untuk kita terus bertumbuh. Nah, tadi Willy juga sudah menyampaikan untuk narasumbernya sih diharapkan mungkin bisa dari kakak Keris atau kakak-kakak HB yang lain ataupun dari aspek-aspek Seven Prime mungkin atau siapapun yang bersedia untuk memberikan pendapatnya. Nah, itu saja untuk pendahuluan. Jadi yang ingin kita buka pertama kali adalah membahas spiritualitas itu terlebih dahulu. Karena kan Trianomali sudah berjalan berapa tahun ya? 4. Udah 4 tahun ya. Nah, setiap hari 5 sih sekarang. 5 Technically ya? hampir 5. Udah 5 tahun ya. Nah, kita pernah konten kayaknya tahun lalu ya itu ya. Hampir setahun ya kan. Lupa. Nah, artinya kita juga tahu sama-sama kita sama-sama di sini setiap tahunnya, bukan hanya setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap harinya, setiap minggunya kita terus bertumbuh nih. Saya ingin cross check dulu nih dengan teman-teman Trianomali. Kira-kira apakah definisi daripada spiritualitas daripada teman-teman Trianomali ada berkembang, bertambah atau berubah tidak? Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu nih. Sebenarnya kalau dari textbook nih, kalau kita lihat dari referensi-referensi yang dibaca lah ya, spiritualitas itu sebenarnya apa sih? Kalau ngutip ya dari beberapa referensi yang didapatkan, spiritualitas itu adalah konsep multidimensional yang mencakup pencarian makna, tujuan hidup, dan hubungan dengan sesuatu yang dianggap lebih besar dari diri sendiri. Nah, yang lebih besar daripada diri sendiri itu bisa Tuhan, atau alam semesta, atau nilai-nilai moral. Jadi tidak harus sesuatu nih. Nilai-nilai moral juga bisa dianggap sebagai sebuah konsep spiritualitas. Dan kadang-kadang ini selalu dikait-kaitkan dengan agama, padahal tidak mesti harus berhubungan dengan agama. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan elemen utama dari spiritualitas ini adalah pencarian makna dan tujuan. Keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Dan contoh praktik spiritual itu adalah meditasi, doa, refleksi diri, hubungan dengan alam, pelayanan kepada orang lain. Nah, sekarang kita balikan lagi ke teman-teman Trianomali. Apakah selama 4 tahun belakangan ini konsep spiritualitas menurut definisi Trianomali bagaimana nih? Ada berubah nggak? Ada bertambah atau berkembang atau sama aja masih? Bisa berasa bawa seminar. Sorry Dokter Ben. I love the way you bawain ini, cuma kan we respect each other kan. So I wanna be myself, tapi dia tadi nahan-nahan itu finally berasa kayak seminar aja sih ya. But it's a good one. Iya. Untuk menanggapi tadi, herannya ada yang ngilik. The first definition kan tadi konsep usaha multidimensional. Konsep multidimensional yang mencakup pencarian makna, tujuan hidup, dan hubungan dengan sesuatu yang dianggap lebih besar dari dirinya sendiri. Tadi ada yang telling me, nggak tahu apa. Sebenarnya yang lebih tepat for me sekarang, konsep hampir multidimensional. Katanya kalau the real multidimensionals, it can only be achieved ketika kita udah nggak di tulang dan daging. We might get a glimpse of multidimensionals, tapi implikasinya selalu di tubuh dan daging dan sesama manusia. Whereas setelah kita nggak di tulang dan daging, kita implikasinya udah kemana-mana. Ya. Gitu. Aku mau cerita sedikit banget. Literally kemarin nih Dokter Ben ada klien anomali yang lebih di akhir-akhir nanya about spiritual, bukan mengenai problem. Dia nanya apa ya seputar HB itu bersatu dengan Tuhan atau apa perannya gimana gitu kan. Beliau menanyakan bahwa kalau udah meninggal nih, kita apakah yang paling ujung itu di HB atau HB pun juga bisa upgrade lagi? Ya. Kayak gitu. Tapi kemarin kita belum nemu jawaban finalnya sih teman-teman. Soalnya dari pihak HB pun juga nggak memberitahu. Tapi malah dikasih bocoran lain, a vision, sebuah informasi abstrak. HB itu multitasking in multidimensional. Kalau human, multitasking in one dimension.
Bukan one dimension ya. Maksudnya orang bilang ada 3 dimension, panjang tinggi lebar. Maksudnya ya dimensi hidup sebagai human. Sebagai contoh, kita bisa nyetir sambil mikirin habis ini mau kemana, makan apa, gue udah bayar listrik belum. Itu kan sebenarnya kind of like multitasking kan, tapi hanya bisa di seputar bumi. Nah kalau HB multitasking di multidimensional. Jadi balik lagi ke definitionnya, almost multidimensional. Giselin, ada yang mau ditambahkan? Apa nih tentang? Tapi sisanya for me tetap sama. Tetap sama ya. It's a journey, sebuah perjalanan. Mungkin tambahan dari Giselin atau Kak Keris? Kalau ini dari aku pribadi ya. Kalau dari aku pribadi sih ngerasa spiritual itu adalah betul sebuah perjalanan dan pastinya makin lama makin bertumbuh. Jadi bukan stuck di tempat. Berarti masih sama. Mungkin tambahannya tadi ada sedikit tambahan, tapi tetap garis bawahnya adalah yang ditekankan ada spiritual, perjalanan. Pertumbuhan. Iya. Dan perjalanan, betul. Perjalanan dan pertumbuhan, dan kita tolak ukurnya adalah diri sendiri. Yes. Jadi di dalam hal spiritualitas, kita tidak pernah membandingkan antara saya dengan dia, saya dengan dia, saya dengan dia, tapi saya dengan diri saya yang sebelumnya. 100, Dr. Ben. Benar kan ya? Kenapa? Atau mungkin Bro Willy ada yang mau ditambahkan? Kadang aku pun membandingkan myself to other people. Itu adalah proses manusiawi yang gak bisa terhindarkan. Atau membandingkan orang lain to myself. But then I also membandingkan myself to myself 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Jadi kayaknya sih for me paralel ya. Paralel ya. Combination semuanya. Tapi harusnya pembandingan itu mungkin karena gini, kalau kita kadang-kadang ada orang yang menggunakan perbandingan itu dengan hal konstruktif. Itu adalah hal yang bagus ya. Supaya kita membuat sebuah tolak ukur. Oh, orang ini kok bisa, harusnya kita juga bisa. Tapi ada orang yang malah menjadikan itu sebuah bentuk destruktif. Mungkin yang kalau penambahannya itu adalah mungkin kita harapkan bandingkanlah, tapi jadikan itu sebagai motivasi yang konstruktif. Jangan sampai itu mendestruksikan, kok aku nggak bisa yang mencapai seperti level ini ya. Jadinya kita minder. Menurut Bro Willy gimana? Karena takutnya kalau saat kita membandingkan, jadinya pada saat kita tidak mencapai apa yang orang lain capai, jadi destruktif buat diri sendiri. Gimana? I don't have direct answer to that. Tapi balik lagi ke prinsip DA dan anomali. 3 sekarang, tadinya 2. 1, apapun yang mau kita perbuat jangan sampai merugikan diri sendiri. 2, jangan sampai merugikan orang lain. 3, jangan sampai bodoh. Jangan sampai bodoh, iya, benar. Dan pada saat kita mendestruksi diri sendiri itu adalah yang merugikan diri sendiri dan bodoh. Bodoh, iya, benar. Kayak kita tiktokan, tahu-tahu ketabrak truk, itu kan udah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain lagi. Sopir truknya kan kena masalah pasti, dan juga bodoh. Gitu. Nah, sekarang yang paling penting nih, karena kita di Indonesia, spiritualitas dan agama itu sama tidak? Absolutely no. Berbeda. Sangat berbeda ya. Oke. Jadi dalam hal ini yang kita ingin perbincangkan untuk beberapa jam ke depannya adalah konsep spiritual, bukan konsep agama. Yes. Takutnya nanti salah pengertian dari orang-orang yang mendengarkan. Oke. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Excited. Pertanyaan mengenai mental health issue. Oke. Nah, jadi mungkin sebagai gambaran dulu, saya ingin minta izin untuk mengutip dari medisnya dulu nih. Oh iya, silakan. Dari medisnya. Jadi mengutip dari buku diagnostik atau DSM-5. Kalau teman-teman dari psikiatri atau psikologi pasti udah kenal buku ini, buku pegangan untuk gangguan mental health. Jadi DSM-5 mengatakan apa sih itu gangguan mental health? Gangguan mental adalah sindroma yang ditandai dengan gangguan signifikan secara klinis pada kognisi, pengaturan emosi dan atau perilaku individual yang mencerminkan disfungsi dalam proses psikologis, biologis atau perkembangan yang mendasari fungsi mental. Jadi di saat kita bilang seseorang itu ada gangguan mental, itu yang kena bukan hanya psikologisnya, fisiknya juga kena semuanya, kognisi, fisik, biologis itu semua kena. Jadi pada saat hanya ada satu aspek, biologisnya juga kena. Nah itu adalah gangguan mental dari kacamata medis. Nah sekarang kalau kita bahas, karena kan yang ingin kita bahas itu adalah depresi, gangguan mental atau mental health issue yang jenisnya depresi. Nah saya yakin teman-teman Tri Anomali udah sering nih berhubungan dengan klien-klien yang datang dengan kondisi depresi.
Iya, ini Mm-mm. jujur aja ya, Ya. Dokter Ben. Aku cerita sedikit. Boleh. Jadi kalau zaman dulu itu Mm-mm. kasus depresi itu lebih sedikit. Mm-mm. Entah kenapa semenjak konten sama Bizerot mengenai depresi, ini videonya, kok jadi lebih banyak ya gitu pasien-pasien yang depresi berdatangan. Mm-mm. Baik itu dari depresi karena keluarga, terus ada juga depresi. Ini latar belakangnya ya. Mm-mm. Dari segi keuangan kayak Mm-mm. gitu, Dokter Ben. Banyak macamnya. Silakan lanjut. Kalau dari Bro Willy Iya, gimana? Kak Willy gimana? Hmm? Kok tadi agak gitu? Iya, aku Kenapa? cuma merenung aja. Depresi itu harus ada tiga-tiganya nggak sih? Ini question. Mm-mm. Maksudnya harus ada gangguan biologis, kognitif, dan gangguan emotion. Harus ada tiga-tiganya nggak? Pada Atau ujungnya cuma one akan of kan- those? Karena pada ujung-ujungnya harus, ini lagi-lagi ya disclaimer ya, saya bukan ahli di bidang psikiatri, ya saya ahli di bidang kanker, tetapi sepengetahuan saya ujung-ujungnya pada saat seseorang sudah terkena gangguan mental itu semua akan kedampak, termasuk termasuk ke fungsi darah, semuanya itu akan kedampak. Kenapa? Sesimpel pada saat orang depresi makannya berkurang, kegiatannya berkurang, metabolismenya jadi terganggu, Kurang bersemangat. kurang bersemangat, kan semuanya. Kalau saya ya, sekarang kamus hidup saya adalah badan, mental, dan jiwa. Dan tiga hal ini pastinya berkaitan kan. Ada salah satu aspek saja terganggu, pastinya akan Oh iya, berdampak pasti. dengan tiga-tiganya. Pasti. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bro Willy, kalau secara subjektif dari saya sendiri sih harusnya kena tiga-tiganya. Ya memang klien-klien dan contoh-contoh kasus bundir di luar sana, Mm-mm. we don't really know much about them gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Tapi some of them nggak menunjukkan gejala-gejala itu sometimes. Hmm. Some of them. Tapi ya mungkin karena kita nggak digging enough aja in their life. Next, lanjut. Oke. Nah, karena ini adalah trianomali, pertanyaan paling pertama mendasar nih, sebenarnya pertanyaan telur dan ayam. Banyak orang yang selalu, apalagi Indonesia ya, menggabung-gabungkan dengan aspek supranatural spiritual dengan kondisi mental atau kondisi psikologis yang mereka hadapi. Tapi sebenarnya yang mana duluan nih? Si manusianya memiliki bakat ataupun memiliki kecenderungan, baru datang domplengan, atau sebenarnya datang dulu nih si XXX ini baru si individual terkena. XXS ini maksudnya iblis ya? Apapun itu. Oke. Faktor X. Faktor X. Oke. Faktor non medis. Lebih tepatnya ada potensi dulu sih. Ada potensi dulu. Bro, Kalau ya dari Kak sama. Willy? selalu Bakat. sama ya. Bakat. I do believe waktu dulu aku S2 itu ada artikel jurnal, nggak ada hubungannya sama depresi, tapi intinya aku lupa artikelnya apa. Bakat itu ada, secara penelitian memang ada. Kenapa ada orang yang lebih unggul itu ada. But then bakat itu hanyalah satu variabel sendiri, nggak membuat orang itu akan berhasil. Konsistensi adalah variabel lain. Tapi kalau if you ask, ada nggak bakat orang ini bisa depresi? I think ada. Karena sebenarnya yang mau digarisbawahi di sini adalah sepertinya sudah saatnya kita jangan semuanya itu, karena kan banyak orang masyarakat yang selalu menghubungkan, ini ada ini nih, sesuatu nih. Padahal sebenarnya harusnya kita sebagai individual yang ingin terus bertumbuh, apa jangan-jangan ini sebenarnya sesuatu yang harus kita gali dalam diri kita sendiri kan. Jadi kita dulu nih, baru nanti ada yang lain-lain dipikirkan kan. Yes. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau memang benar bakat dahulu atau habis itu dipengaruhi oleh faktor XXX gitu, mungkin nanti bisa lihat di konten TA yang lain yang mengenai Bizerot ya, untuk Ya. lebih jelas mengenai Di sini. aspek supranaturalnya ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, pernah nggak kalian ketemu klien yang kalian melihat dia memiliki mental yang kuat nih, tahan banting gitu, tapi bisa terkena depresi karena faktor X itu? Ada nggak? Aku jarang lihat sih. Sejauh ini ya, kalau yang mentalnya kuat itu lebih tahan banting sih. Jadi agak jarang, paling stres aja. Stres aja. Betul. Kalau dari Kak Willy? Masih berapa banyak? Lumayan banyak. A very short story from myself tadi di meja makan. Jadi for semuanya, 2 minggu kemarin kayaknya gue lagi masuk chapter cobaan.
Karena nggak ada iblis, nggak ada apa, feel so gloomy, depresi, nggak semangat, ngapa-ngapain, kayak pengennya, bukan pengen bundir ya, tapi kayak nggak semangat ngapa-ngapain, kerasa kayak kesehatan nggak enak, padahal nggak ada apa-apa loh, like literally olahraga fine, kayak semua kok dibawanya down. Doa berkali-kali, I couldn't find any iblis whatsoever, I cannot find it. Tiap kali kerja sama klien kayak power nggak keluar. Kalaupun keluar nggak ngerasa kayak I did it, sampai Jesslyn yang nguatin, power kamu nggak hilang. It's just simply mungkin kamu capek. Tapi I felt so down, bla 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 bla, for 2 weeks. All of a sudden, pagi ini, literally pagi ini, it's all gone. It's all gone, nggak tahu kenapa. And then I'm back to myself yang ya seharusnya seperti ini. So untuk menjawab hal tadi itu, I don't want to be arrogant, nggak mau sama sekali. Tapi kalau ditanya, pernah nggak anomali nemu klien yang mentalnya kuat tapi ada faktor X? We do believe harusnya ada. Harusnya ya. ada. Tapi yang penting output terakhirnya apa? Dan about I think di atas 99%, output terakhirnya kliennya remain strong. Itu jawabannya. Ini ada tambahan dari Keris. Iya. Jadi sebenarnya orang yang kuat sekalipun bisa jatuh karena tergantung dari dia masih mau untuk maintain positivity-nya atau dia malah terjun dan lebih ingin untuk menggali lebih dalam negativitasnya. Kata Keris, kalau orang tersebut sudah melewati threshold-nya, walaupun dia masih terbilang kuat dan ujung-ujungnya menjadi semakin down dan tidak mau kembali, tidak mau mempertahankan sisi dia yang strong itu, maka dia bisa saja, orang sekuat apapun bisa saja terkena depresi. Kata Keris. Tapi dan pada saat dia sudah mulai jatuh ke ranah depresi itu, dari aspek supranaturalnya akan kehajar dong. Gimana? What do you mean kehajar? Maksudnya Kehajar gimana? dari domplengan faktor iya, X itu. itu dijelaskan di episode Bizeroth. Dia dijelaskan, oke, baik. Iya. Nah, karena sebenarnya yang ingin ditekankan adalah, dapatkah seseorang itu dengan dirinya sendiri dan dengan kekuatan dirinya sendiri, dengan bagaimana caranya dia mengimbute positivity dalam dirinya sendiri itu keluar. Walaupun ada aspek X itu pun, faktor X itu pun, dia mampu keluar dari kondisi depresinya dengan kekuatan dirinya sendiri. I believe yes. Bisa. It's the same thing like ketika aku lagi demam berdarah 8 bulan lalu, bulan Januari. Kemanapun aku melihat, kemanapun I feel in my body, it's all shit. DB gitu loh, semua orang pernah tahu rasanya DB kan. Terus mau fokus kemana? Mau pulang gak bisa. Makanan taste gak enak. Afraid of death pasti ada. Apa yang mau difokusin coba? Gak ada. Cuma if you can find satu titik di mana you can feel itu tenang, fokus ke situ. And it could be so damn random. Bisa mikirin kulkas, bisa mikirin cuma cahaya ada laron, bisa could be anything. But waktu aku sakit itu, aku bertahan ke setiap titik. Dan the worst newsnya, titik itu berubah lagi setiap jam, setiap hari. Kan kampret. I try to focus on one thing, hari Senin, hari Selasa berubah lagi. But I have no choice. The only thing I can do, fokus ke satu titik yang I can feel peace. That's it. I cannot do anything. Tapi satu titik itulah yang helping me out going through a DB selama 7 hari. And I believe itu konsep yang sama yang bisa diterapkan. I don't mean to be kesannya belagu, but I do believe harusnya orang bisa. Gitu. Betul Willy, sangat bisa, kata Keris. Temukan hal yang membuatmu merasa damai. Itu penting di saat-saat tersulit kamu, kata Keris. Karena kadang-kadang ya, saya lagi mencoba memposisikan diri saya di teman-teman yang mungkin lagi sedang di fase-fase, bisa dibilang mungkin bagi sebagian orang itu fase terkelam dalam hidupnya. Di saat seluruh hal di dunia ini seolah-olah tidak mendukung dirimu. Keluarga lagi tidak ada teman,
terasa saat semua pintu di dalam hidup ini tertutup. Bagaimana orang-orang seperti ini mampu mencoba breakthrough dengan kekuatan diri mereka sendiri di saat mereka merasa semuanya udah gak ada dalam hidup ini. Karena kan sebagian orang-orang yang di kondisi itu, mereka merasa I've lost everything, hopeless. Itu yang mereka rasakan. Ya. Tadi pertanyaan apa, maaf? Pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka mampu melewati fase terkelam dalam hidup mereka di saat semua terasa. Kita sebagai orang yang tidak mengalami mungkin gampang ya bilang, kamu harus positif, kamu harus bilang positif ke dirimu sendiri. Tapi mereka kan sendiri yang menjalaninya itu tidak semudah itu. Betul. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di posisi mereka, di sepatu mereka, tapi at the same time bagaimana cara mereka bisa keluar dari kondisi itu. Bentar ya, aku mikir dulu karena ada yang penting juga infonya. Sebenarnya beberapa udah dijelaskan oleh Biseroth, tapi let me try to dig it more. Keris juga kayaknya butuh waktu. Soalnya tadi aku ngeliat Keris ada diskusi juga sama HB lain. This is interesting. Aku mulai coba jawab. There was once hipnoterapis atau apa gitu ya, yang mulai dengan pertanyaan, orang homeless tuh menderita nggak? Normally normal people yang nggak homeless pasti akan menjawab, pasti mereka menderita dong, karena mau makan susah, tinggal nunggu uang sumbangan dan so on and so on. But ada juga YouTube Amerika yang wawancarain homeless itu. They don't suffer like we do. Aneh kan? Kita manusia perkotaan yang mungkin berkelebihan dan berkecukupan bisa secara batin lebih menderita daripada orang yang nggak punya apa-apa. And itu aneh for me. Jadi aku tadi nanya sama Universe, definisi penderitaan itu beda, nggak bisa diukur dari harta atau apa yang kita punya. Atau orang yang punya duit 1 triliun belum tentu lebih happy dibanding orang yang cuma punya duit 1 miliar doang loh di tabungannya. Berarti berkelebihan dan mempunyai everything it's not ukuran. Anyway, tadi ada suara find the threshold of your suffering dulu. Itu nggak tahu dari siapa. I think minimal dari jajaran bawah Seven Prime. Intinya temukanlah dulu threshold terendah suffering kamu di mana. Once you find threshold terendah itu, you can overcome it katanya. Ini risky sih, aku nggak tahu menyampaikan ini bijak atau enggak. Karena ada kaitannya dengan orang nggak punya apa-apa. Ini teoriku ya. Mungkin dia sudah bersiap for nothing to lose. Yang lebih bahaya adalah orang yang punya everything to lose. Ya, like us. Orang yang punya nothing to lose, mereka mungkin lebih gampang ngatasin thresholdnya. Kita yang punya everything to lose lebih susah. Nah, makanya kita harus finding dulu threshold terbawahnya kita apa. Ini baru. Baru datang, fresh from the oven. Kamu mau nambahin, Jess? Hidup itu seperti roda, kata Keris. Jadi kebanyakan dari mereka yang mengalami depresi itu sudah pasti merasa kehidupan itu sama saja. Padahal sebenarnya tidak. Kamu terkadang bisa di atas, kamu terkadang bisa di samping kiri, kamu bisa di samping kanan, dan sebaliknya kamu juga bisa di bawah. Tidak mungkin di kehidupan kamu, sesial apapun kamu merasa, kamu tidak mungkin berada di bawah terus. Kalau kamu melihat lebih jauh lagi, pasti di sana ada hari-hari bahagiamu. Ketika kamu merasa semakin down, kamu merasa semuanya sulit, tidak ada yang bisa mengerti aku. Kamu lihat ke depan. Akan ada cahaya yang nantinya akan menuntun bagi orang yang tidak gampang putus asa. Kata Keris. Tapi kalau untuk melanjuti pertanyaan itu, Kak Keris. Sorry, deketan ke mic. Okay. Ya. Untuk menanggapi pernyataan itu kadang-kadang saya mencoba menjadi sedikit skeptik ya. Itu kan seolah-olah dikatakan tunggulah waktu Tuhan.
kamu akan dapatkan segala sesuatu tuh di masa depan. Nah sekarang saya ngebayangin nih, 1 menit 1 jam itu terasa berhari-hari. Iya. Bertahan di kondisi di saat seperti itu sangat tidak gampang. Yes. Ada nggak saran? Maksudnya saya nggak mau muluk-muluk ya mengatakan ayo stay positif karena banyak sekali saya yakin di orang sana mereka pengen staying positif, tapi mungkin mereka nggak mampu. Karena kalau kita bawa ke ranah medis nih, kondisi seperti ini solusinya cuma satu, obat-obatan pastinya, dan bimbingan seorang dokter ahli. Bisa dari konseling, bisa dari apa, tapi ujung-ujungnya adalah pasti kalau ranah medis hanya ada solusinya obat-obatan dengan terapi konseling pastinya. Saya rasa teman-teman bagian psikiatri lebih paham hal tersebut. Nah sekarang aspek itu tidak ingin saya bahas. Saya ingin menguliknya adalah dari aspek spiritualnya. Saat semua terasa lama, 5 menit terasa 5 jam, mereka bertahan 5 menit saja itu susah. Karena mereka bukan gak mau untuk positif, tapi susah bagi mereka untuk bisa positif. Mungkin ada saran. Ini jawabannya aku nggak dapet clear sih dari kubu kanan. Cuma dikasih pemahaman, bukan literally thoughts ataupun vision atau words. Dan agak dangerous kesannya kalau diomongin. Tapi that's my way, subjective way. Ada 2. Ada alasannya kenapa tadi find the threshold of paling low-nya seberapa. 2, ini baru juga datang fresh from pemahaman. Aduh, kalau aku salah maaf ya Keris, tolong benahi. Look back, do not look in front. Kalau look in front kesannya hope, tapi kalau look back itu adalah oh my god, I have achieved that much. Ketika kita lagi di bawah ya. Ambil contoh aku pas DB lagi. If I keep focusing on kapan sembuhnya, I get stressed. I know DB butuh waktu seminggu. My friends DB ada yang 4 hari udah keluar, Jess. 4 hari, 3 hari, ada gak sih yang 3 hari? Kayaknya gak ada, 4 hari lah ya. Bisa aja sih. Bisa aja ya. Bisa aja kalau dia udah di fase yang udah naik trombositnya. Like so many of my friends itu 3-4 hari out of rumah sakit. Me 4 hari trombositnya 18.000, kan bangke. Turun lagi. Nah, I just realize oke, gue gak bakal out nih di hari kelima gitu loh. Terus mau apa? Mau berharap kayak trombositku naik dalam waktu 2 hari, 1 hari? Gak mungkin kan? If I keep focusing on kapan aku keluar dari rumah sakit, I get stressed, bisa gila. Akhirnya I fokus on tadi satu terendahnya sampai mana sih? By the way, bagi teman-teman yang udah DB, wah, selamat. Itu artinya udah memahami satu penderitaan dunia itu DB. Yang pertama, I fokus how bad can it get before I die ya. My hands sudah gatel lah minta ampun. Terus ini nih heart, limfa atau apa sih di sini? Pokoknya daerah hati kencangnya ya Allah kayak abis ditonjok boxer. Itu kan. I focus on that. Gak bisa boro-boro kalau lagi sakit kan tadi. Lagi sakit susah kan. Lagi sakit itu suruh fokus ke cahaya, gak bisa lah gimana caranya. So I focus on that pain. Okay, how bad can you get? Eventually sampai titik tertentu dia berhenti. Terus naik lagi. Nah pas datang lagi, because tadi aku bilang look back and focus a threshold ke bawah. Oh segini doang. Coba kita lihat. Eventually dia akan gini nih, tek, naik. Dia gak ke bawah lagi. Dia makin gini. Dia makin gini. That's my experience. Dan after all, setelah sehari 2 hari, oh wow, udah 6 hari. Terus tahu-tahu dokter datang, Pak, trombositnya sudah 50.000, udah naik 2 kali. Kan dia kasih aku pilihan, kalau trombosit, saya belum boleh pulang ya Pak, katanya. Anda baru boleh pulang kalau trombositnya naik di atas 50.000 berapa dan naik 2 kali, nggak turun lagi. Which is akhirnya naik dan dibolehin pulang, tapi nggak boleh beraktivitas dulu, gitu. That's it. That's the way for me. Nggak tahu bagi orang lain gimana. I do believe itu nggak bisa cocok untuk semua orang, tapi I also believe cara itu pasti akan bisa cocok untuk beberapa orang. Gitu. Artinya melihat achievement yang sudah dicapai. Jadi di saat-saat kamu merasa dunia berjalan sangat lambat, di saat itu juga lah saat kamu bisa memiliki lebih banyak waktu untuk belajar mengenai diri sendiri
apa yang sudah kamu dapatkan di dalam perjalanan hidup kamu, dan mungkin seperti itu ya. Iya. Ibaratnya ketika kita nggak bisa ngelihat langkah di depan, lihatlah berapa banyak langkah yang sudah kita lewati, istilahnya begitu. Itu agak kontras dengan motivator-motivator, cukup fokus dengan 1 meter center di depan, kamu akan mencapai tujuan. Iya, itu ada benernya. Tapi at some point kita fokus ke 1 meter di depan, kayak kita lost, kayak kita terus-terusan mikir tujuan. Tapi nggak salah juga sih, artinya kan setiap orang itu punya cara untuk mengatasi stres yang berbeda. Betul, kan. betul. Bagi teman-teman yang lebih optimis atau termotivasi dengan 1 meter di depan, silakan gunakan itu. Bagi orang yang mungkin tidak bisa menggunakan cara itu, dengan melihat achievement yang sudah kamu capai di belakang dan kamu termotivasi, silakan gunakan itu. Karena saya rasa tidak kurang bijak ya untuk kita mengkotak-kotakan manusia. Kamu harus pakai cara ini, kamu harus pakai cara ini. Gunakanlah cara yang paling efektif untuk kalian. Betul. Ya. Ada tambahan, Jason? Enggak sih, aku setuju sama ya? yang tadi Kak Will bilang. Jadi sebenarnya memang ada banyak macam juga seperti yang Dr. Ben bilang. Jadi sudah komprehensif. Sudah. Sekarang pertanyaan yang paling menggelitik saya sih sebenarnya, di dalam masyarakat tuh ada sebuah stigma masyarakat di dunia spiritual yang mengatakan kamu tuh bisa depresi karena kamu imannya kurang. Nah, menurut teman-teman Tri Anomali ada tanggapan nggak mengenai statement ini? Apakah ada hubungan korelasi antara keimanan seorang manusia dengan kemungkinan dia bisa jatuh ke kondisi depresi? Adakah hubungan antara yang so-called iman yang kurang dengan kondisi depresi? Justru kalau dijudge seperti itu, apa nggak makin depresi orangnya? Karena kan pasti sering didengar tuh, aduh, si ini, si anu, dia itu setiap hari sedih, tuh dia kurang dekat dengan Tuhan, imannya kurang. Kadang pasti sering dengar seperti itu ya. Emang iman dan ketakwaan ataupun kedekatan kita dengan Tuhan tuh ada hubungannya dengan kondisi mental seorang manusia? Ini kata Keris, terkadang orang yang lebih mempercayai hal yang tak kasat mata itu menimbulkan rasa hope atau berharap. Kata Keris, mereka yang merasa positif serta optimis untuk melihat sesuatu di depan, menggunakan cara itu agar tidak depresi. Itu adalah salah satu cara yang sebelumnya sudah sempat di-mention. Tapi tidak bisa dipukul rata. Tidak semua orang juga mempercayai hal yang tak kasat mata itu. Ada banyak orang yang mempercayai beberapa faktor yang terjadi di dalam kehidupannya. Misalnya sebagai contoh, korban bully. Mereka yang telah mengalami kekerasan, mereka yang telah mengalami perkataan yang sadis atau kejam. Mereka melihat hal yang nyata di depan mata. Lalu, kalau sudah melihat dari faktor yang nyata tersebut, apakah orang tersebut akan lebih memperdulikan yang tak kasat mata atau yang kasat mata? Kata Keris. Jadi, jangan ujung-ujungnya menganggap orang tersebut harus sama seperti dirimu sendiri. Kacamata setiap orang itu berbeda-beda. Kata Keris. Bahkan, aku pernah bertemu dengan HB yang anak didiknya adalah seorang pendeta. Dan dia melakukan pengakhiran hidupnya sendiri. Kata Keris. Kenapa, Keris? Depresi, Willy. Apa yang membuatnya depresi? Pemasukannya berkurang. Unik. Oke, aku pikir gara-gara dia ngerasa imannya berkurang gitu. Pemasukannya berkurang, Willy. Gereja tempatnya
melakukan kegiatannya itu semakin menurun partisipannya. Itu yang membuatnya depresi. Sementara dia harus menanggung kehidupan anaknya serta istrinya. Aku paham. Itu juga yang nanti akan aku bahas. Oke, thank you. Mengenai keluarga yang merasa depresi. Tapi nanti. Wah, ini Silakan, abstrak banget Willy. nih. Ini aku coba gabung ininya ya. Masih kayak puzzle. Keywordnya help me remind it ya. Stay true, iman, jujur. 3 keyword ini. Oke, maksudnya apa? Tadi kan pertanyaannya adalah ada nggak hubungan antara iman dengan depressions, begitu kan? Tadi ada suara, as long as you stay true to yourself, you will find yang dicari itu adalah yang the true seeking, baik berupa uang, fame, apapun itu. Wah, ini sensitif banget. Iman is not true seeking. Gue bakal dihujat ini. Iman is not true seeking. Karena faith itu artinya, ini aku ambil quote dari Sadhguru ya. Faith itu artinya you believe but you don't really know. If you know, you said you know. Betul nggak? Ya benar sih. Faith itu kan you believe but you do not know. I believe Jesselyn abis ini nggak akan makan makanan yang mengandung telur ntar malam karena dia jaga kesehatan. But how do I know? I do not know. Nah, kata suaranya, selama it's not what you seek for, yang cuma faith belief itu, it's not the true seeking. Willy, itu sangat benar. Silakan. Gue bakal dilempar batu ini sama orang-orang. Jadi intinya agak-agak irrelevan pertanyaannya, tapi intinya bukan iman kayaknya yang berpengaruh sama depresi. True seeking berpengaruh sama depression, yes. Tapi iman, it's not the true seeking. Anything that you do not know, tapi you believe, itu sekali lagi itu faith. Sekaligus fake, Willy. Kata Keris. Oke, Keris. Yap. Ya. Aku ingin menambahkan, Willy. Silakan, Keris. Terkadang percaya akan sesuatu memang bisa berdampak positif. Terkadang, namun sampai jangka waktu yang ditentukan, orang akan merasa, iya sih, aku percaya. Iya, aku mengimani. Tapi, kenapa masih begini? Begini, hidup itu berputar. Seperti yang aku bilang sebelumnya. Bentar, Biserot, bentar. Jadi berebet. Jangan datang dulu. Bentar, jadi berebet. Sebenarnya yang ingin aku tekankan adalah sembari, ini kalau misalnya memakai cara yang pertama, yaitu dengan hope. Hope, yes. Sembari hope tersebut dijalankan, kamu harus mencari tahu apa itu sebenarnya. Biserot bentar. Mau nangis. Biserot bentar ya, please. Biserot bentar, mau nangis. Jangan dulu. Oke, iya ya, kamu agak munduran. Soalnya ini kerasa energinya nyampur gitu, jadi berebet. Keris nanya lagi, jangan, Keris dulu. Kamu dulu, Keris, silakan. Ini katukat ya, Koyol ya. Tadi gimana, Keris, sampai mana? Semakin kamu mengandalkan hope saja, maka itu tidak akan berarti jika kamu juga tidak berusaha. Coba dijelaskan lagi. Maksudnya gimana tuh? Gimana, Keris? Hope atau yang namanya pengharapan, hanya berharap saja, tapi tanpa berusaha,
itu sama saja hanya menunggu waktu dan ujung-ujungnya menjadi kecewa dan balik lagi terhadap depresi. Tapi hope beserta dengan pencarian apa yang menurutmu adalah suatu kebahagiaan atau kepuasan, itu adalah arti yang sesungguhnya. Terkadang, betul Willy, kepuasan seseorang itu berbeda-beda. Dan kamu yang menonton di sini, jangan sekali-kali untuk judge mereka, apapun itu bentuknya. Asalkan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, dia merasa sangat puas ketika memiliki kulit yang mulus. Dia berusaha untuk achieve hal itu. Namun tentunya ada beberapa orang yang akan berkata, "Kamu terlalu duniawi. Harusnya kamu tidak boleh melakukan itu." Padahal kepuasan orang berbeda-beda. Kalau dia ternyata setelah menjalani beberapa perawatan dan kulitnya menjadi mulus dan dia merasa puas, maka dia juga akan merasa dengan sendirinya secara otomatis merasa bersyukur. Orang depresi tidak memiliki rasa syukur di dalam dirinya, dan itu yang membuat hidupnya sangat hampa, kata Charis. Kinda true. Bersyukur adalah things that save me from those past 2 weeks. Silakan Willy, nanti aku akan lanjut lagi. Dan aku nggak bisa maksain bersyukurnya loh. Hell no, nggak bisa. Lagi 2 minggu terakhir itu kayak try to bersyukur, tai lah, nggak bisa. Tidak gitu bisa kan. Willy. Nggak bisa. Omong kosong belaka kalau orang-orang bener. I agree bahwa lagi menderita suruh bersyukur. Omong kosong itu nggak bisa. I admit selama 2 minggu I was struggling. Nggak tahu gimana. I keep finding satu titik itu kan, dan itu random banget kan. Tapi begitu hari ini tiba and I find myself udah kembali lagi ke myself, bersyukurnya 2 kali lipat lebih bersyukur dibanding sebelum 2 minggu itu. Di situ aku tanpa bermaksud religius, di situ I realize kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, kekuatan Tuhan di mana alam kubu kanan menolong. I cannot hope for that to happen seperti yang Dr. Ben tadi bilang. Hope nunggu kapan datang. I cannot hope for that time to come. But when that time comes, aduh, aku tanpa bermaksud religius, akan-akan kayak kubu kanan mengembalikan lebih dari kondisi kita yang sebelumnya. Itu Willy, kenapa aku bilang penting juga ada hope. Namun tidak bisa 100% bergantung kepada hope tersebut. yes. Tetap harus ada usaha untuk mencari apa yang membuat kamu merasa penuh di dalam hati, kata Charis. Jangan judge untuk orang harus seperti dirimu. Kamu mungkin merasa, ya Tuhan, aku bisa bernafas saja sudah bersyukur. Tapi tidak semua orang merasakan hal seperti itu. Betul. Ya Tuhan, aku punya rumah, aku bersyukur. Tetapi tidak semua orang merasa hal seperti itu. Ada orang yang sangat bersyukur terhadap pekerjaannya sendiri. Dia merasa, di pekerjaan ini, aku akhirnya bisa membantu orang tuaku. Sebagai contoh, aku bisa menghidupi diri sendiri dan tidak bergantung lagi kepada siapapun, misalnya seperti itu. Itu bentuk bersyukur tidak? Ya itu tentu bentuk bersyukur. Tapi, aku tekankan sekali lagi, bersyukur setiap orang itu berbeda-beda. Makanya, untuk teman-teman yang depresi, yang sedang menonton video ini, carilah hal yang membuat kamu bersyukur. Jangan dengarkan kata mereka yang ujung-ujungnya menjudge dirimu sendiri. Akan ada orang-orang yang lain yang datang di dalam hidupmu. Tidak mesti menjudge kamu. Akan ada di luar sana. Hope dan rasa syukur, serta berusaha. 3 ini adalah kunci utama. Hope, kata bersyukur Charis. dan berusaha. Nicely put. Nggak bisa lebih bagus dari itu. Terima kasih Willy, kata Charis. Mungkin dari Dr. Ben sendiri mau nambahin. Ibarat kata, saat kita sudah terjebak di dalam
suatu tempat atau sumur lah katakanlah. Berapa banyak pun orang yang mengulurkan tangan ke dalam sumur itu untuk membantu kamu naik. Tapi kalau kamu sendiri tidak berusaha untuk menggapai tangan itu, kamu nggak akan bisa pernah keluar dari sumur itu. Oh iya Betul. dong. Artinya sebenarnya kita tahu, kita sadar, dan kita relate, dan kita menyadari ya, kita tidak ingin menjudge siapapun, teman-teman di luar sana yang sedang di kondisi depresi atau mengalami gangguan apapun itulah. Tapi tetap harus ingat dan tetap harus remind dengan diri kita sendiri bahwasanya apapun itu kita harus cari dari dalam diri kita. Apapun itu, sejelek apapun kondisi kita, kita harus berusaha. Karena mau sebanyak apapun orang ngebantu, tapi kalau tidak ada usaha dari kita, nihil hasilnya. Betul. Jadi kalau bisa mungkin kita harus tetap remind diri kita lagi. Sebenarnya kita di sini, apakah usaha kita cukup atau tidak? Yes. Bisa nggak dibilang seperti itu? Betul. Ya memang begitu. Ya memang begitu. Emang begitu. Aku mau tambahin, Willy. Ya oke. Bizeroth now, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Bizeroth. Mungkin kalian merasa api itu jelek. Api itu adalah neraka. Jangan salah. Kamu butuh api di dalam dirimu. Ya. Kata Bizeroth. Tanpa api itu, kamu tidak akan semangat menjalani hidup. Dan api itu hanya bisa dinyalakan oleh dirimu sendiri. Kata Bizeroth. Aku mau menambahkan itu, Willy. Thank you Bizeroth. Willy, sudah diputar belum videonya? Belum. Udah lewat 40 menit. Baik, Jadi, baik. berasa kan sudah banyak yang nonton kan? Kan pasti ada yang project ke kamu Bizeroth, penonton-penonton. Iya, aku merasakannya, Willy. Oke. Aku akan menikmati kesenangan ini, Willy. Oke. Silahkan Bizeroth. Kita lanjut dulu? Lanjut. Oke. Daya Bizeroth, thank you. Nah, tadi kita sudah bahas nih bahwasanya mau gimana pun gangguan depresi yang sedang siapapun yang kita alami, salah satu solusinya memang harus seeking inside of ourselves. Bagaimana dengan segala upaya, walaupun kita terasa semuanya sudah tidak bisa, semuanya buntu, tetap bagaimanapun kita harus tetap menyalakan api semangat dalam diri kita untuk seeking. Mungkin hari ini nggak ketemu, tapi besok mungkin bisa ketemu. Jadi kata kuncinya adalah cari lagi. Itu kan adalah untuk kita yang mengalami. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika itu terjadi dengan keluarga kita, apakah ada nggak yang bisa kita bantu kepada mereka yang sedang mengalami kondisi tersebut? Oh, ini juga udah sedikit banyak dijelaskan Bizeroth di episode ini, tapi kita bawa lagi sedikit. Kalau nggak salah ya teman-teman bisa nonton lagi. Temani mereka, temani keluarga yang sedang mengalami depresi, dan jangan ngebentak balik atau apa ya Bizeroth bilang, karena mereka akan Jangan dimarahin. Jangan dimarahin, mereka akan ngerasa down. Tapi boleh diberi pengertian bahwa aku lelah hari ini, boleh nggak aku minta waktu bentar, baru aku ladeni kamu lagi. Keluarga yang depresi seperti itu. Sama susahnya, sama seperti kita yang mengalami depresi. Bedanya sekarang kita yang membantu orang lain mengatasi depresi. Sama susahnya. Kayaknya itu pesan dan caranya. Jadi timbul satu pertanyaan nih yang selama ini aku selalu punya di pikiran saya. Saat kita benar-benar sayang dengan seseorang itu, sebenarnya apa mereka alami, kita alami. Jadi pada saat kita punya siapapun itu yang kita sayangi lagi mengalami depresi, sebenarnya yang belajar atau berjuang itu tidak hanya mereka, tapi Betul. kita juga. Orang sekitar. Orang Iya. sekitarnya juga. Jadi sebenarnya satu kejadian itu berdampak kepada banyak orang. Jadi satu orang depresi yang belajar banyak orang. Kita yang menemani, kita belajar sabar. Yang mengalami kondisi depresi belajar untuk mencari value dalam diri dia. Titik cahaya apapun itu ya. Apapun itu. Iya. Jadi ya memang kata kuncinya lagi-lagi tetap berjuang.
You know what? When you put it that way ya, dari tadi udah 1 jam lebih. Kata kuncinya berjuang, bersyukur. Kok gue nggak ngelihat kata kuncinya obat ya? Kan lagi-lagi kita really? disclaimer-nya adalah kita tidak membahas medis. Disclaimer kita membahas dari aspek spiritual. Kenapa, Keris? Loh Willy, kamu minum obat itu karena sakit. Kalau Iya. misalnya sudah sembuh, buat apa obat? Kata Keris. Betul tidak? Kata Keris. Dan sebenarnya kenapa saya mencoba mengulik dari aspek spiritualnya. Bagaimanapun, saya yakin banget semua dokter di luar sana itu setuju. Tidak ada satupun tindakan medis yang tidak punya efek samping. Iya. Bahkan kita makan paracetamol aja ada potensi allergic reaction and stuff. Jadi sebisa mungkin kita tidak menggunakan obat, kenapa harus kita pakai obat? Dan saya yakin di luar sana orang-orang yang lebih ahli dan lebih kompeten untuk membahas mengenai masalah ini memberikan obat-obatan tuh sudah jauh banyak. Iya. Ya. Tapi yang punya akses untuk menginterview tidak banyak gitu. Pertanyaan penutup. Bisa nggak membantu teman-teman yang lagi depresi menggunakan agama? Aduh, ini Bizerot yang ngomong lagi. Udah karena Bizerot dia lagi euforia, lagi enjoy ngelihat episode dia sendiri. Udah, hit it. Tidak akan mempan lah, kata Bizerot. Gimana? Orang dia sudah sibuk dengan pikirannya sendiri. Sudah sibuk depresi. Masa ujung-ujungnya disuruh hafalin agama lagi? Itu bodoh, kurang perhitungan atau bagaimana? Kata Bizerot. Ya kamu gak perlu ngegas juga Bizerot. I have examples Yeah. di mana agama sudah tidak lagi relevan ketika orang dalam situasi terbawah. Bahkan kalau itu nggak cocok, bisa menjadi bumerang. Ini my family. Aku nggak bisa bilang siapa ya. One of my family punya, I'm not sure tumor atau cancer sih, tapi supaya gampang bilangnya tumor aja karena lebih light ya kalau nggak salah. Brain. Dan masih kecil, like literally waktu itu usianya masih 10 years old. 10 tahun loh, ya Tuhan. Mendingan aku gak kasih tahu perempuan atau laki. Tapi this kid menderita sampai titik tertentu di rumah sakit. Orang tuanya terus-terusan bilang, Kristen by the way, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, kamu akan sembuh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, percaya Tuhan. Up to certain point muak that kid. Muak karena orang tuanya ngebacot gitu. Iya, dia paham orang tuanya ngebayarin dan berusaha dengan segala macam, tapi jangan ngomong gitu terus, bikin kupingnya nggak enak. You know what happened? Saking dia mungkin nggak sukanya sama omongan itu, dia bilang, papi bau gitu. Tapi nggak bau. Tiap kali papinya mau masuk ke ruangan treatment, si anak itu bilang, papi bau gitu. Padahal nggak bau. Itu menjelma menjadi something else loh. Itu dangerous itu. Di situ real example of what happened in my family. Jadi untuk menjawab agama, kalau Bizerot bilang tidak mempan, I'd say personally sampai threshold tertentu, yes, itu udah nggak mempan. I think personally subjectively I would say agama itu hanya mempan on the surface di awal-awal tahap itu. Ketika the deepest depression, agama doesn't work. Gini Willy, kata Bizerot, kalau ujung-ujungnya dia percaya terhadap agama, tapi melihat ke dalam masih percaya lagi terhadap agama, itu namanya menaifkan diri. Dia berusaha untuk menaifkan diri, bukan berusaha keluar, tapi berusaha untuk menaifkan diri, Willy. Kata Bizerot. Jadi sebenarnya pertanyaan ini arah tujuannya ingin menggarisbawahi adalah kesehatan mental, agama, dan solusi tidak satu paket. Betul. Bahwasanya mungkin untuk teman-teman di luar sana, tolong mungkin pisahkan antara yang namanya kesehatan mental
dengan konsep agama. Agama mungkin bisa hanya menjadikan sebuah kendaraan, lagi-lagi masuk ke terminologi spiritual, adalah pencarian sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Mungkin saya juga tidak mau ngejudge ada orang yang menggunakan agama untuk kendaraan mencari yang lebih besar dari dirinya. No, not yet. I have to quite disagree with that. In religion, you don't seek something lebih besar. Lu terima mentah-mentah apa adanya. That's why disebut doktrin dan dogma. Apa sih pengertian doktrin dan dogma? Lebih tepatnya dogma. Udah, lu terima, lu gak boleh ngutak-ngutik. This is the truth. Gimana mau cari yang lebih besar? Cari yang lebih besar doesn't always mean lu harus cari Tuhan. Enggak. A simple questions. Emang kalau gue, kalau gue bersyukur di kamar mandi terhadap Tuhan, itu sebuah kesalahan? Enggak juga. Exactly. Tapi kan ada juga, even in my own background religion ya, Kristen, ada yang berkata itu nggak boleh dilakukan. Ada yang berkata gitu. Ada juga yang enggak. Nah itu kalau misalnya tiba-tiba satu aja dogma dari petinggi Kristen bilang keluar hari ini tidak boleh berdoa dan bersyukur di kamar mandi, gimana? Willy, aku ingin menambahkan hal itu. Beberapa hari yang lalu, aku mendapati temanku, anak didiknya jatuh di dalam kamar mandi karena penyakit jantung. Jantungnya bermasalah. Sebelum menjelang kematiannya. Oh, akhirnya meninggal. Okay. Orang tersebut berkata, "Ya Tuhan, tolong aku," tapi di dalam hati, dan itu terjadinya di kamar mandi. Apakah itu adalah tindakan yang tidak boleh, Willy? Actually kalau ada yang bilang nggak boleh, jari tengahku sih. Kalau udah kasusnya seperti ini ya, Keris, gila apa? Betul, Willy. Menurutku ya itu wajar. Bahkan kalau aku di posisi itu, aku akan nangis dengan sisa tenaga terakhirku, dan aku akan, ya Tuhan, aku akan mati. Aku berserah kepadamu. Aku nggak peduli di kamar mandi itu ada pipis belum disiram, kayak ada kelabang di sebelahku. Aku nggak peduli, Keris. Itu. Willy, kalau memang itu semua semenggelikan itu, kenapa Tuhan membuat atau Tuhan tidak masalah dengan sistem yang misalnya kalian katakan pipis? Iya juga ya. Kalau memang itu begitu menjijikan, kenapa itu harus ada? Memangnya orang yang mempunyai, misalnya amit-amit, meninggalnya dalam keadaan buang air besar, itu bisa saja terjadi, bukan? Terutama di rumah sakit banyak yang kondisi terminal ternyata harus pakai pampers, dan di saat-saat terakhirnya karena refleks atau karena sudah tidak bisa ditahan, keluar dan panggil, bisa-bisa aja sebenarnya. Jadi, apakah kalian bisa berkata itu adalah hal yang menjijikan? Bahkan kita semua di sini adalah percikan dari Tuhan itu sendiri. Tidak ada tempat yang menjijikan untuk berdoa. Setuju? Kata Keris. Atau juga tidak ada tempat yang menjijikan untuk kamu merasa bersyukur. Kata Keris. Setuju. Tadi, nah, that was you last time. Saya mau menambahkan, maksudnya, tapi correct me if I'm wrong ya, kita diskusi terbuka. Saya setuju bahwasanya saya adalah golongan yang sebenarnya dulunya semi ateis, tapi karena satu dan lain hal kejadian dalam hidupku membuat aku mempertanyakan semua value dalam hidupku, ya, which is 3 years ago ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah tidak dapat dipungkiri setiap manusia yang begitu banyak di dunia ini mempunyai tingkat level spiritual yang berbeda-beda. Dan ya, naif banget untuk kita mengatakan agama bisa atau tidak bisa menjadi salah satu kendaraan untuk the first step. Apakah, maksud yang mau saya tekankan itu, jika memang ada sebagian dari orang-orang yang mungkin belum memahami apapun itu, dan mereka di level yang sangat-sangat rendah, dan mereka memilih yang paling make sense saat ini adalah bagi mereka tuh agama untuk first step
untuk setidaknya berdiri lah. Saya rasa juga as the first step is not a bad things. Tetapi as the first step is not a bad things, dan sah aja bagi siapapun itu menggunakan agama sebagai tangga naik pertama. Tetapi yang ingin ditekankan adalah agama itu adalah kendaraan atau leverator aja, atau Leverator, elevator. Bukan ungkitan, maksudnya Untuk naik ya. untuk naik. Dongkrak. Dongkrak. Jadi langkah pertama saja, dan itu bukan segalanya. Betul, setuju. Ya. Betul, setuju. Jadi untuk teman-teman di luar sana, mungkin tolong jangan menggabungkan antara iman, agama, kesehatan mental, karena itu 3 hal yang sangat berbeda. Kalau mau menggunakan agama sebagai salah satu step untuk menjadi lebih baik, silahkan. Tetapi jangan menggunakan itu untuk mencercah orang lain sebagai sebuah yang terbaik atau mutlak. Apalagi ketika orang tersebut sedang merasakan depresi. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada sih dari Keris. Bentar, Keris, kamu boleh ngomong dulu. Aduh, aku tuh gini loh, kan Keris kan dari kiriku, Biserot dari kananku, jadi kayak zzz gitu. Aku ingin menambahkan bahwa aku setuju dengan pendapatmu, kata Keris. Sampai tahap tertentu, agama mungkin bisa menciptakan rasa hope tersebut. Tapi tidak sampai ketika orang yang merasa depresi ini lebih melihat hal yang kasat mata daripada yang tidak kasat mata, kata Keris. Artinya siapa kita? Manusia untuk mengkotak-kotakan. Betul. Yeah. But I have to nambahin juga supaya nggak dicap terlalu kesannya anti agama. Oh Willy, tentu saja kita pasti dicap anti agama. Apalagi yang potong-potong video nanti, Willy. Aku telah melihat beberapa. Dasar bodoh, kata Biserot. Ya, I do believe agama itu untuk awal-awal manusia belajar mengenai how to behave well among other people. It's a good vehicle, kendaraan yang sangat baik. Karena agama itu di tahap-tahap awal sangat inline dengan morality. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mengambil milik orang lain, jangan mencuri, yang and also on yang jangan itu kan. It's a paket gitu loh, paket dasar, paket hemat lengkap untuk someone belajar supaya lu nggak merugikan diri sendiri dan nggak merugikan orang lain. It's a good thing. Tapi ketika seseorang itu udah mulai mencari again something bigger yang tetap semi multidimensional, agama sudah tidak boleh lagi membatasi. Sudah tidak bisa membatasi dan tidak boleh membatasi menurut me personally. Nah, disitulah makanya pernyataan aku tadi yang bilang dogma dan doktrin itu membatasi, terutama untuk agama samawi. I'm not sure about Buddhism dan Hinduism, tapi dari latar belakang 3 agama yang paling modern cenderung membatasi, ya kan? Cenderung kayak nggak boleh mikir di luar ini, itu dosa. Nggak boleh mikir ini, itu dosa. Don't do this, itu dosa. Bla 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 bla. Yang bilang dosa memangnya pernah ke neraka, Willy? Nggak tahu Biserot. I don't know Biserot. Gitu. Jadi untuk menengahi, intinya sebenarnya saya rasa teman-teman kita semua tuh not against agama ya. Enggak. Tetapi memang yang kita ingin tekankan adalah gunakanlah segala sesuatu di dalam dunia itu secara bijak. Yes. Pada porsi yang tepat. Betul. Tidak mungkin kita bisa memotong pohon dengan pisau. Kita harus memotong pohon dengan gergaji. Kecuali bonsai. Aku suka itu, Willy. Kata Biserot, aku suka itu. Itu adalah pemikiran yang lebih kritis dan pintar, kata Keris. Ya, dia dokter. Kata Keris, kata Biserot. Dia dokter Biserot. Ya, artinya aku suka padamu, kata Biserot. Jangan tarik saya ya. Jadi maksud saya, kita tidak pernah against apapun itu, tetapi yang kita ingin tekankan adalah gunakanlah alat atau tools yang tepat pada porsi yang tepat. Pada saat itu kalian tahu menggunakan alat yang tepat pada porsi yang tepat, saya rasa akan damai sih. Dia sangat perhitungan, Willy, kata Biserot. Thank you. Mungkin karena yang duduk di kursi yang sisi situ selalu penuh perhitungan. Apanya, Willy? Nah, kamu kepancing kan, Biserot? Maksudmu bow? Iya. Oke. Ada sih Biserot ngomong, tapi jangan deh.
Oke, mungkin pertanyaan untuk sesi depresi ini udah kelar dari saya. Sebelum kita coba merangkum atau memetik poin penting daripada sesi diskusi kali ini, ada yang mau ditambahkan nggak? For me enough. Dari aku enough. Dari aku juga cukup. Jadi saya coba buat poin pentingnya ya, tapi mohon ditambahkan kalau ada yang penting juga. Yang pertama, untuk teman-teman di luar sana, bagaimanapun kondisi kalian, kita tahu itu berat, kita nggak ngejudge, tapi cobalah sebisa mungkin untuk mencari dalam diri kalian value-value yang sudah ada dalam diri kalian. Coba lagi cari apapun itu yang bisa membantu kalian untuk berjalan bukan 1 hari, tapi 1 jam ke depan. Nah, aku harus tambahin. Dan ini jajaran kebukanan, dan value itu haruslah being true to yourself. Apa yang kamu cari, bukan menurut iman kebahagiaan adalah A, B, C, lalu kamu berpegang pada A, B, C itu dan kamu menganggap itu adalah kebahagiaan. Itu bukanlah yang kamu cari. Itu penting banget Ya. Gitu. Lanjut. Oke. Aku boleh menambahkan tidak? Boleh, silahkan. Karena aku adalah orang yang sangat artistik, kata Bizerot. Jadi aku akan sangat membenci diriku sendiri kalau aku tidak mengatakan hal ini. Oke. Kata Bizerot. Ya nggak usah nafsu begitu juga ngomongnya. Oke, yuk lanjut. Aku tidak suka orang-orang yang judge. Mereka yang mengekspresikan diri sendiri, Willy. Kenapa? Terkadang orang yang depresi itu juga mereka mendapat kecaman dari sosial dan tidak bisa mengekspresikan diri sendiri. Iya, ini dari kacamata Arka bisa melihat itu. We didn't see this. Yeah, We didn't see this coming. Setuju. Hei, ekspresikan dirimu. Belum terlambat. Kamu umur berapa? Berapa? 50 tahun? Itu masih muda dibanding umurku. Ini pesan Bizerot ke orang yang depresi kan? Oke. Berapa? 60 tahun? Jangan bodoh. Jangan bodoh untuk depresi. Umur kalian itu sedikit, kata Bizerot. Live to the fullest. Live to the fullest. Kata-kata yang indah. Ekspresikan dirimu. Terserah apa kata orang. Terus Keris tambahin, selama tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terus Willy tambahin, dan ketiga, jangan bodoh. Itu Willy. Aku sangat membenci orang bodoh, kata Bizerot. Oke. Nanti yang pertama ya. Oke. Sudah komprehensif. Yang kedua adalah jangan lupa berharap saja tidak cukup. Tidak akan pernah ada uang yang jatuh dari langit begitu saja. Harus ada upaya dari dalam diri sendiri untuk bertindak. Seperti mengulurkan tangan kalian untuk naik dari sumur itu. Bizerot lagi on fire banget ini. I can see him. Dia aku bukan yang ngatain Dr. Ben ya, tapi dari tadi Bizerot ngoceh gini. Apa itu yang menggandakan uang itu? Bodoh. Kata Bizerot. Dia ngatain bodoh dalam satu lain. Udah. Oke. Lanjut. Yang ketiga, untuk teman-teman di luar sana, tolong jangan ngejudge. Lebih baik kalian diam dan membisu. Diam saja, membisu, mematung di sebelah mereka, dengarkan saja. Daripada kalian berkomentar dan ujung-ujungnya tidak ada membantu sama sekali, malah menyakiti. Aku sangat setuju akan hal itu. Oke. Kata Keris. Nah, jadi mungkin ini sebagai call to action ya untuk semua teman-teman di sana. Yang pertama, untuk yang tidak tahu bagaimana ngebantu, mending diam aja, dengarkan, jangan ngejudge. Yang kedua, untuk yang bisa membantu, bantulah tanpa ngejudge sebisa kalian. Yang ketiga, untuk yang sedang membantu tanpa ngejudge, bertahanlah karena mereka butuh kalian di samping hidup mereka. Dengarkan mereka, kata Keris. Dengarkan mereka. Yang keempat, untuk yang sedang membantu tanpa ngejudge dan sudah di ambang batas, kesehatan mental kalian juga penting. Yes. Ada saatnya kalian berhenti, memulihkan diri kalian untuk bisa membantu lagi. Jadi jangan jor-joran, jangan muluk-muluk juga. Ini adalah yang paling tepat, kata Bizerot.
Itu sangat penting. Iya. Membantu orang depresi itu terkadang melelahkan. Tolong diri kalian sendiri dulu, baru tolong diri orang lain. Benar. Kata Bizerot. Dan yang kelima, untuk yang sedang mengalami kemunduran, jangan lupa akan ada masanya. Itu semua akan lewat. Bangkitlah lagi. Yang keenam, yang tidak kalah pentingnya dan mungkin yang paling penting, kita semua bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Ya, itu. Cakep. Bagus. Sudah Dari komprehensif. Cukup dari teman-teman Anomali? Cukup juga. Cukup? Sudah komprehensif. Sudah komprehensif. Ya, dari saya cukup. Mungkin Bro Willy ada yang mau ditambahkan atau ditutup untuk Tutup episode sih. kali? Aku rasa cukup ini. Sudah cukup ya? Iya. Oke, Anovers semuanya, sekian dulu seminar masterclass dari Dr. Ben. Thank you ya dan Dr. Ben ya. Bizeros Sudah dan meluangkan Aries. waktu. Iya, thank you Dr. Ben. Jadi sekian dulu Anovers masterclass seminar online tanpa Zoom ini. Moga-moga kita bisa bertemu lagi dengan Dr. Ben. Ada yang kenal gak sih? Do you think ada yang kenal? Kayaknya harusnya ada sih. Ada ya? Harusnya ada. Ya kalau ada yang kenal titip salam buat Dr. Ben itu. So thank you udah nonton sampai sejauh ini. Please klik like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video anomali-anomali yang anomali. Sampai jumpa lagi di video-video anomali yang lain. Bye-bye. This is good. Bizerot, aku takut kalau Iya, kamu tadi ngomong tuh agak- gitu. Kamu kalau ngomong gitu serem Bizerot. Parah itu. Itu kayaknya cut sih. Itu kan aja bahaya sih. Itu bahaya sih. Iya, cut please, cut. Secara politis itu bahaya. Jangan kita masih mau hidup Bizerot.